Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hukum keagamaan di Hindia Belanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renas Rahmawati. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pokok-pokok kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda di bidang agama. Bagi golongan Nasrani, dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja. Tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta, dan petugas misi atau zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati, dan kepala bumi putra lainnya. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat, yaitu yang pertama, soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen van Onderwijs en Erediens atau Departemen Pengajaran dan Ibadah. Yang kedua, soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain, yang menjadi urusan Departemen van Binnenlands Bestuur atau Departemen Dalam Negeri. Yang ketiga, soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hof voor Islamistische Zaken yang menjadi wewenang Departemen van Justitie atau Departemen Kehakiman. Peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal dua peradilan, yaitu peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undang yang tertulis pada 78 Reglement of the Beledier Regerings van Nederlands Indie yang disingkat dengan Reglement atau RR Stadblad tahun 1854 nomor 129 dan Stadsblad tahun 1855 nomor 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama atau Godsdienstige Wetten dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pada pasal 78 RR tahun 1854 berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Dampak negatif yang telah ditimbulkan pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa umat Islam pada zaman tersebut sangat dibatasi ruang lingkupnya, dan bahkan boleh dikatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak setuju terhadap adanya peradilan agama. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Susanti sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Susanti. Nah, di bagian ini saya akan mengulas tentang pembahasan hubungan umat Islam dan bangsa Belanda era kolonialisme. Dari fakta-fakta sejarah yang kita lihat, tentu kita bisa mengetahui bagaimana hubungan umat Islam dan bangsa Belanda yang tidak pernah damai. Berbagai macam perlawanan kepada pemerintah Belanda, seperti adanya Perang Tederi pada tahun 1821 hingga 1827, lalu ada Perang Diponegoro yang dilakukan pada tahun 1825 hingga 1830, lalu ada Perang Aceh yang dilakukan pada tahun 1873 hingga 1903. Nah, dari perang-perang inilah dapat membuktikan bahwa kedua bangsa ini pernah berselisih. Semua itu terjadi karena bangsa Belanda datang untuk menjajah dan menguras kekayaan Nusantara yang bertujuan untuk memonopoli dan perdagangan melalui VOC. Karena itulah bangsa Indonesia tidak menerima perlakuan seperti itu dan melakukan perlawanan-perlawanan tersebut. Namun, bukan hanya itu saja,
Bangsa Belanda juga terlalu jauh mengikuti urusan tentang keagamaan. Kolonial Belanda tetap menganggap bahwa umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak. Jadi karena itu mereka selalu dimata-matai oleh bangsa Belanda. Perang pun terjadi lagi karena umat Islam tidak bisa menerima perlakuan bangsa Belanda. Bahkan ulama pun ikut berperang melawan Belanda. Setelah itu gerak-gerik ulama pun diperhatikan oleh bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi yang berlindung di bawah kekuasaan Belanda itu adalah kafir yang harus disyahadatkan kembali. Itu semua adalah hasil dari saling curiga di antara penduduk asli Belanda, yaitu orang asing yang mendirikan koloni di Nusantara dan memperkerjakan penduduk asli dengan paksaan dan upah yang tidak seberapa. Dengan melihat sikap orang Belanda terhadap suku aborigin itu, tentu sekilas terlihat jelas hubungan mereka tidak harmonis. Nah, karena itulah banyak perang disebabkan oleh kebangsaan penduduk setempat memberontak terhadap perlakuan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ilmiah sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmiah, pemateri ketiga yang akan membahas tentang hukum Islam, hukum adat, dan kolonial di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kebijakan Belanda terhadap hukum Islam. Pada masa penjajahan Belanda, paling tidak ada dua pendekatan kebijakan pemerintah waktu itu terhadap pemberlakuan hukum Islam, yaitu pada masa POC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman POC 1602 sampai 1880, tanggal 25 Mei 1670, hukum Islam terutama perdata Islam telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif, yaitu adanya resolusi pemberlakuan kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan Compendium Fraser. Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama kali terbit yang bersikap kompilasi hukum Islam. Nah, adapun corak nilai-nilai budaya, hukum adat yang pada dasarnya dapat dijadikan pedoman bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam nasional, terutama terdapat pada nilai-nilai hukum adat sebagai berikut. Yang pertama itu tradisional, yang kedua keagamaan, yang ketiga kebersamaan, yang keempat konkret dan visual, dan yang kelima terbuka dan sederhana, yang keenam tidak dikodifikasi. Nah, kebijakan Belanda terhadap hukum adat. Salah satu prinsip penjajahan yang dipegang Belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan institusi pribumi dan berusaha menyatukan mereka demi agenda penjajahan. Kebijakan inilah yang mendasari dipertahankannya hukum adat oleh pemerintahan Belanda. Pada masa POC, sebenarnya telah dimulai kajian hukum adat, tetapi istilah hukum adat baru pertama kali digunakan pada tahun 1900 oleh Hortonji yang digunakan untuk menunjuk bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Hukum adat, menurut hukum adat ada 5. Yang pertama itu kebersamaan, yang kedua kesamaan antara semua, yang ketiga kerukunan sebagai latar ikatan, yang keempat kelumrahan sebagai ukuran dan pengorbanan untuk semua, yang kelima individualitas. Dan menurut hukum barat, yang pertama itu perbedaan satu sama lain, yang kedua persatuan, yang ketiga ikatan, yang keempat privasi, yang keempat pengamanan terhadap kepentingan, yang kelima pribadi dengan penghormatan. Nah, sampai di sini isi pembahasan saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Rizaul Abrol, dan kepada Saudara Rizaul Abrol saya persilahkan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika hukum Islam di Indonesia pasca kolonial. Teman-teman sekalian pasti sudah tahu bahwa dinamika itu ialah naik turun atau pasang surut, atau lebih mudahnya ialah pergerakan. Berarti pergerakan hukum Islam di Indonesia pasca kolonial Belanda. Politik hukum kolonial Belanda menempatkan hukum Islam bagi penduduk pribumi sebagai alat kontrol. Melalui mekanisme pengawasan, hukum Islam ditempatkan di ruang privat. Hukum adat diperkenalkan untuk kepentingan kontrol kolonial atas hukum Islam. Peminggiran hukum Islam ke ruang privat tidak serta-merta memberi ruang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk mengapresiasi hukum keluarganya. Praktek pengawasan, penguasa kolonial menghendaki ketertiban dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Administrasi dan pencatatan diterapkan oleh penguasa kolonial agar umat Islam senantiasa berhubungan dengan birokrasi kolonial. Di samping administrasi, penguasa kolonial Belanda tidak jarang juga membenturkan hukum Islam dengan hukum adat. Meskipun masih berada dalam bayang-bayangan imajinasi kolonial,
hukum Islam telah bertransformasi ke dalam undang-undang di Indonesia, baik secara simbolis maupun substansif. Transformasi hukum Islam dan sistem hukum nasional memiliki 3 pola. Yang pertama ialah hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman. Yang kedua ialah hukum Islam dan proses transformasi diwujudkan sebagai sumber materi hukum. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam menjiwai setiap produk aturan dan perundang-undangan. Yang ketiga ialah hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara persuasif source dan authoritative source. Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat penganutnya, hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pasang surut tersebut adalah perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang menjadi bukti bahwa sejak dahulu kala hukum Islam telah menjadi hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kajian ini mengimplikasikan bahwa pasang surut penerapan hukum Islam dalam wujud kultural dan struktural memberi pelajaran bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan tanpa memandang motif penerapannya. Kenyataan politik kolonial telah memanfaatkan hukum Islam sebagai instrumen pengawasan. Pengalaman tersebut mengingatkan bahwa hukum Islam tidak jarang sebagai instrumen pengawasan. Pengalaman tersebut mengingatkan bahwa hukum Islam tidak jarang dijadikan sebagai instrumen politik oleh pihak-pihak tertentu. Di satu sisi, hukum Islam seolah-olah mendapat perhatian prioritas. Padahal, tujuan utamanya adalah untuk menutupi tindakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama hukum Islam. Kulturisasi dan strukturisasi hukum Islam bukanlah suatu yang mengkhawatirkan bagi pluralitas Indonesia. Akan tetapi semua proses dan akibatnya harus diletakkan dalam kerangka pemenuhan spirit rahmatan lil alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu kali ini saya akan membahas tentang sistem hukum setelah peralihan kekuasaan kepada Kerajaan Belanda. Pada masa VOC berkuasa di Hindia Belanda antara 1600 sampai dengan 1800 terdapat banyak usaha yang menyimpulkan dan mengkodifikasikan tatanan hukum yang hidup di Nusantara saat itu. Setelah perpindahan kekuasaan dari VOC ke tangan pemerintahan Kerajaan Belanda, tidak ada perubahan. Justru pada saat itu terjadi sebuah kebijakan fenomenal tanam paksa pada masa Den Bosch. Kebijakan ini secara sistemik menyengsarakan rakyat pribumi dalam tempo yang sangat panjang. Keadaan ini kemudian dikritik oleh kelompok liberal di Belanda yang kemudian memaksa pemerintah Belanda untuk menghentikan kebijakan tanam paksa. Kemudian muncul ide pembaharuan pasca amandemen Konstitusi 1848 di negeri Belanda. Ide pembaharuan ini mengarah kepada penataan hukum, administrasi, pengelolaan, perlakuan kepada rakyat pribumi. Kebijakan politik di samping untuk menghentikan tanam paksa juga untuk mengontrol kewenangan raja dan gubernur jenderal beserta aparatnya. Di samping itu juga untuk melindungi kepentingan penduduk yang tinggal di Hindia Belanda. Dimulai dengan usaha-usaha beberapa tokoh yang mengunjungi Hindia Belanda melalui tulisan-tulisan yang tercantum dalam beberapa majalah. Di antara para tokoh dan pemerhati hukum di tanah Hindia Belanda terdapat 3 orang tokoh secara konseptual dan praktis mengusahakan pembentukan sebuah hukum adat. Ketiga orang tersebut, salah satunya yaitu adalah Wilkens, adalah seorang keturunan Manado yang belajar di Hindia Belanda. Kemudian kebijakan yang dilakukan gubernur dapat dilihat dalam perundangan
yang dibuat dalam konteks peradilan Islam, karena selama ini hukum Islam menjadi ancaman utama pemerintahan Hindia Belanda. Sistem perkawinan yang diterapkan di Hindia Belanda setelah perubahan konstitusi 1848 dengan mengacu kepada politik unifikasi hukum setelah adanya kebijakan Reglement, maka sistem perkawinan yang berlaku mengacu kepada perbedaan jenis kewarganegaraan, yaitu pertama golongan orang Belanda dan Eropa, yang kedua golongan pribumi, yang ketiga golongan Timur Asing dan Arab. Berdasarkan perbedaan kewarganegaraan tersebut, maka kebijakan sistem perkawinan diserahkan kepada masing-masing sistem hukum sesuai dengan golongan perorangannya. Bagi golongan Eropa, maka sistem perkawinan yang berlaku ialah sistem yang berlaku di Hindia Belanda. Sedangkan bagi pribumi, maka berlaku sistem hukum yang sesuai dengan adat dan agamanya. Seperti halnya golongan Muslim, maka berlaku hukum Islam. Adapun bagi mereka yang menundukkan dirinya kepada hukum adat sesuai dengan suku dan etnisnya masing-masing. Di sini keinginan pemerintahan terhadap unifikasi hukum sangatlah kuat. Pertentangan antara birokrat yang memiliki latar belakang pemikiran kekuasaan yang hegemoni bertolak belakang dengan pemikiran para ilmuwan yang menghendaki penghormatan terhadap tatanan hukum yang sudah berjalan lama. Pada akhirnya pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan dualisme hukum dengan menyampaikan kewenangan dan ambiguitas peradilan di luar panata hukum Eropa, sehingga masyarakat pribumi khususnya dapat menundukkan diri kepada hukum Eropa. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang seputaran sistem hukum setelah peralihan kekuasaan kepada Kerajaan Belanda. Mungkin saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.